Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat. Sebelum saya mulai pelajaran untuk pertemuan kali ini, saya akan mengabsen satu-satu. Alif hadir? Hadir. Hadir. Kemudian Subarno? Hadir. Kemudian Santoso? Hadir. Yang tidak hadir siapa? Hah? Tio. Tio, mana Tio? Sakit. Sakit apa? Suratnya ada? Ada. Oke, mas satu ya. Tomo lagi. Hah? Tomo lagi. Tomo. Ya. Kemana? Operasi. Oke, berarti dua anak yang izin. Ya. Baik anak-anak, sedikit sebelum kami sampaikan, saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah sedikit menyinggung materi sebelumnya. Untuk materi sebelumnya saya membahas tetap seputar puisi, tapi ada sedikit perbedaan. Nanti dalam kalau yang kemarin itu lebih fokus dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Tapi kalau untuk pertemuan kali ini adalah nanti saya sendiri akan fokus membimbing kalian dalam berdiskusi. Jadi perbedaan antara pertemuan sekarang dengan pertemuan sebelumnya itu adalah dalam praktek bagaimana kalian itu menampilkan atau menumbuhkan keterampilan berdiskusi. Paham? Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah bagaimana kalian itu mampu mengemukakan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain dengan penuh perhatian. Jadi jangan egois dengan pendapatnya sendiri, kalian harus menerima pendapat dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menarik kesimpulan dari hasil diskusi kelompok dengan bimbingan guru. Nanti akan saya bimbing diskusi bagaimana kalian bisa mendiskusikan dengan bahasa yang baik. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyajikan tema atau topik permasalahan pembahasan masih tetap seputar puisi, akan tapi judul yang akan saya sajikan adalah tentang cinta sejati. Jadi nanti topik permasalahannya adalah tentang cinta sejati. Ini sangat cocok dan baik untuk kalian masa-masa seperti kalian ini dan juga masa-masa seperti saya. Itu sangat cocok untuk mendiskusikan seputar cinta. Seputar cinta. Oke. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu puisi yang ada di depan kalian ini, yaitu dengan judul Cinta Sejati yang ditulis oleh Adelia Lintang Kirana. Ada yang kenal? Ini penyair terkenal di Indonesia. Adelia siapa? Adelia Lintang Kirana. Kemudian ada juga penyair yang terkenal namanya, ada yang tahu penyair puisi yang terkenal di Indonesia selain Adelia? Siapa? Khairul Anwar. Siapa lagi? Oke, ada yang kenal. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. Cinta sejati. Ku bangun istana cinta di atas setiaku. Ku lindungi dindingnya dengan percayaku. Ku hiasi semuanya dengan keikhlasanku. Ku rawat keteguhannya dengan ketulusanku. Di seputar hati-hati semua ya, berkaitan dengan hati semua. Dan ku ciptakan kedamaian dengan kasih sayangku. Andai takdir tak merenggutmu, andai ku bisa menjaga keabadian hidupmu. Aku bukan Tuhan yang maha mampu mengendalikan semua yang kau mau. Aku juga bukan malaikat penjagamu yang selalu menemanimu sepanjang waktu. Ku hanya kasih dalam hatimu, kasih dalam hatimu, cinta dalam hidupmu, rindu dalam nafasmu, yang kan tetap hidup dalam sanubarimu. Oke, itu saya bacakan tadi seputar cinta sejati. Ya, atau judul yang akan kita bahas pada bimbingan diskusi pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, langsung saja agar tidak lama. Saya memberikan kesempatan untuk kalian untuk berdiskusikan puisi yang saya bacakan tadi seputar kita, ya, seputar kita. Jadi kalian bisa berdiskusikan dengan kelompok kecil, kelompok masing-masing seperti pertemuan sebelumnya. Langsung membentuk kelompok, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian bisa memilih. Jadi ini break.
Enggak. Kalian bisa memilih kalimat-kalimat mana yang akan kalian diskusikan. Jadi bisa baris ke satu atau paragraf ke satu, atau mungkin kelompok satu paragraf satu, kelompok dua paragraf kedua, kelompok tiga paragraf ketiga. Semampunya. Nanti akan saya bimbing bersama-sama. Paham? Paham. Oke. Ini belum paragraf satu ya. Coba diskusikan nanti setiap kalimat baik baris 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti diskusikan bersama kelompok. Jangan dikerjakan sendiri, diskusikan. Untuk kelompok 2 itu paragraf ke 2. Ini ada berapa baris itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan baris. Jadi bisa diskusikan dengan teman-teman. Untuk kelompok ketiga paragraf ke 3 itu hanya ada 4 baris. Ini bisa dibagi kalau ini. Baris pertama ini, baris kedua ini, baris ketiga, dan lain sebagainya. Dikerjakan secara kelompok. Yang ada ditanyakan silakan. Ada kalimat-kalimat yang kata-kata yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Ya. Maksud dari kalimat sanubari. Sanubari itu bisa apa? Bisa dikatakan lubuk hati yang paling dalam. Jadi sanubari itu adalah lubuk hati yang paling dalam, yang mana ketika nama orang itu sudah ada di sanubari kita, akan sulit untuk dihilangkan gitu. Ya Pak ya? Oke, bagus. Yang lain mungkin? Nanti setelah selesai tetap ya presentasikan dan nonton. Seperti pertemuan sebelumnya. Kalau bisa yang menjadi perwakilan itu ganti. Bukan hanya yang berbicara yang pertemuan sebelumnya. Jadi semuanya mampu untuk mempresentasikan ya. Kelompok 1 saya tentukan aja. Ini siapa ini? Ya. Siapa? Tio. Kemudian Cahyo. Kemudian kelompok 2 Kiki. Kelompok 3 Alif. Kelompok 3 Alif ya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Semua terima kasih. Iya, dengan sesingkat mungkin sudah. Jadi paragraf 1 setiap baris itu dianalisis sesingkat mungkin. Kelompok 2 sudah? Belum sama sekali. Kelompok 3? Ya. Saudara Alif siap? Insya Allah. Baik anak-anak, apakah sudah didiskusikan? Sudah. Oke, langsung saja kita persilakan kepada kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Minimal jangan sampai kurang dari 1 menit. Oke, silakan. Siapa menjadi perwakilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menganalisis bangun istana kita di atas setiaku. Jadi istana itu kan sebuah bangunan. Jadi dia mengibaratkan bangunan itu dengan bentuk kebesaran kita dan kesetiaan. Kebesaran cinta. Oke, lanjut. Sudah. Oh, jadi istana itu adalah sebuah bangunan yang melambangkan apa? Kebesaran cinta. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Untuk kelompok 2 perwakilan siapa? Oke, silakan. Paragraf kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus perwakilan dari kelompok 2 akan menganalisis puisi Cinta Sejati karangan oleh Adelia Itakirana. Di paragraf kedua. Andai ku bisa menjaga keabadian hidupmu. Baris ke Kedua. Andai ku bisa menjaga keabadian hidupmu,
yang memiliki makna adalah tidak bisa menjaga keabadian hidupmu karena dia bukan Tuhan yang maha mampu dan mengendalikan semua yang dia mau. Takdir telah mengesahkan. Maksudnya ya Pak? Maksudnya ketika kita mencintai seseorang, cinta itu tidak akan pernah berarti kita dicinta kepada Tuhan dulu ya. Oke, lanjut. Semuanya akan dipisahkan oleh takdir yang menurutnya. Sudah. Kemudian untuk nomor 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan Saudara Alif. Paragraf ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menganalisis puisi tersebut yang menuliskan yang akan tetap hidup dalam sanubari hidup. Yang akan tetap hidup dalam sanubari hidup. Baris ke-4 ya. Oke, silakan. Jadi yang dimaksud pada baris tersebut yaitu sebuah angan-angan yang kadang-kala bisa membuat hidup terasa bermakna atau lebih nyaman. Contohnya ya Pak. Kalau saya perspektif saya gini, yang akan hidup hanya ketika kita cinta terhadap seseorang, maka nama itu akan tetap hidup dalam sanubari kita. Gitu ya? Oh mungkin gitu, oh ya. Belum pernah ketemu kita. Oke. Tadi sekelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mampu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saya akan menyimpulkan hasil diskusi. Jadi untuk kelompok 1 misalkan tadi siapa? Cahyo menjelaskan atau menganalisis paragraf pertama baris ke-1, yaitu ku bangun cinta di atas cinta di atas setiaku. Tadi kelompok 1 memberikan analisis bahwasanya istana itu adalah sebuah bangunan yang mana gimana tadi? Sebuah bangunan yang besar. Jadi dia mengibarkan bangunan tersebut dengan maksud kebesaran cinta di atas setiaku. Oke, jadi kebesaran bangunan itu menunjukkan kebesaran cintanya seseorang gitu ya. Oke, untuk kelompok 2 tadi paragraf kedua baris kedua yaitu andai aku bisa menjaga keabadian hidup. Artinya meskipun kita cinta terhadap seseorang itu tidak akan pernah abadi, ya. Pasti akan terpisahkan oleh takdir gitu ya. Untuk kelompok 3 tadi paragraf 3 tadi baris ke-4 yang akan tetap hidup dalam sanubari hidup. Saya pernah sedikit paham, bagaimana tadi Pak? Sampaikan secara singkat. Yaitu sebuah angan-angan yang kadang-kadang bisa membuat hidup terasa bermakna atau lebih nyaman. Oh, berarti angan-angan ya. Jadi cinta itu adalah angan-angan. Artinya Mas, angan-angan yang kadang-kadang bisa membuat hidup terus bermakna. kadang-kadang terasa membuat hidup Bermakna atau lebih nyaman. Oh gitu. Jadi ketika cinta itu tidak masuk dalam kehidupan, tidak masuk dalam sanubari itu kurang bermakna gitu ya. Oke. Baik, itu tadi sebuah sedikit kesimpulan hasil diskusi kita pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya saya sebagai pembimbing dalam kesempatan kali ini adalah sangat mengapresiasi kinerja dan hasil daripada diskusi kalian. Jadi kelompok 1 sudah bagus tadi apa yang dianalisis, kemudian kelompok 2 juga bagus apa yang menjadi yang dipresentasikan, kemudian kelompok 3 juga sangat bagus dalam menyampaikan hasil diskusinya. Saya sebagai pembimbing sangat mengapresiasi kinerja atas tugas yang saya berikan kepada kalian semua. Baik, untuk selanjutnya sebagai penutup, sebelum penutup kami akan memberi tugas PR kepada kalian untuk dikerjakan di rumah masing-masing agar nanti bukan hanya satu baris ya. Tadi kelompok 1 hanya satu baris yang dianalisis, kemudian kelompok 2 juga hanya satu baris, kemudian kelompok 3 hanya satu baris. Untuk menjadi PR di rumah kalian masing-masing, bagaimana kalian nanti mampu menganalisis semua yang ada dalam puisi ini. Jadi kelompok 1 bisa menganalisis paragraf 1 yaitu ada 5 baris. Untuk kelompok 2 bisa menganalisis paragraf 2 ada 6 baris. Dan untuk kelompok 3 bisa menganalisis paragraf ketiga yaitu hanya 4 baris. Dan akan kita kumpulkan dan akan kita akan kita kaji lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, paham? Baik, langsung baris masing-masing sebelum kami tutup pelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir seputar keterampilan membimbing diskusi, apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana bimbingan diskusi yang benar, kemudian nanti kalian juga bagus, bahasa yang bagus yang disampaikan tadi sudah bagus. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan berkah.
Amin ya rabbal Amin. alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.